One, two, three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita akan membahas satu lagi bintang terbaru dari HLN ya. Sebenarnya juga dia bukan bintang baru sih, ini bintang lama tapi kayaknya sinarnya baru baru cerah ini ya, baru kelihatan cerah nih di musim ini, dan beberapa minggu terakhir ini mulai banyak pemberitaan tentang dia gitu ya. Jadi ini yang saya mau bahas, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita, untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, perkenalkan dulu, channel saya adalah Fans Channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Saya saat ini sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, boleh, atau mungkin belum subscribe, boleh diklik tombol subscribe-nya, lalu dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat pemberitahuan dari YouTube. Saat ini saya juga ada membership untuk teman-teman yang ingin mendukung channel ini secara finansial gitu ya. Tidak berlama-lama, kita mulai ya pembahasan kita untuk Miles Lewis Skelly. Seperti tadi saya bilang ya, Miles Lewis Skelly ini nggak terlalu banyak gembar-gembornya ya kalau dibandingkan dengan Ethan Nwaneri. Memang Ethan Nwaneri ini salah satu sosok bintang akademi yang memang bersinar dengan sangat luar biasa ya, bahkan sejak usianya masih 15-16 tahun. Tapi saya ingat di sekitar tahun, kalau nggak salah itu tahun 2020 atau tahun 2021 deh, sekitar tahun segitu. Itu ada wawancara antara AFTV ini dengan Jack Wilshere yang waktu itu menjadi pelatih tim U18 Arsenal ya. Saat itu dia melatih tim U18 Arsenal, menjadi head coach untuk U18. Ketika ditanya oleh Don Robbie ya, Don Robbie ini salah satu pemiliknya AFTV ini, ditanya, dari pemain-pemain akademi ini siapa nih nama yang harus kita ingat-ingat? Jack Wilshere tanpa ragu-ragu bilang Miles Lewis Skelly ya. Anak ini, kalian perhatikan, anak ini punya mentalitas yang luar biasa gitu. Jadi sejak lama sebenarnya ini Jack Wilshere ini sudah mengatakan bahwa Miles Lewis Skelly ini akan menjadi bintang masa depan Arsenal gitu. Dan musim ini terbukti, omongan dari Jack Wilshere ini terbukti ya, dimana dia musim ini ya masuk menjadi pemain yang dipercaya oleh Arteta untuk back kiri, dan kemarin juga baru pertama kali ya debut dipanggil untuk timnas senior Inggris dan langsung cetak gol gitu. Jadi Miles Lewis Skelly is here. Ini tahunnya Miles Lewis Skelly ya. Miles Lewis Skelly ini sudah mulai dibenci oleh fans-fans lawan gitu. Pemberitaan di 2-3 minggu terakhir ini banyak dari fans-fans lawan yang mulai kepanasan ya tentang Miles Lewis Skelly ini, karena dia memang sebagus itu gitu ya. Dan banyak beberapa bahkan sudah mulai mengarah ke arah rasisme gitu untuk menjatuhkan Miles Lewis Skelly ini gitu. Dan ini sebenarnya dimulai ya sejak dia mencetak gol di pertandingan melawan Manchester City ya, di mana dia melakukan mengkopi selebrasinya Haaland gitu kan, dan itu bikin panas seluruh IPL gitu kan. Anak kecil ini, anak remaja ini, berani-beraninya dia ya menduplikasi, menghina Haaland gitu dengan sesombong itu gitu ya. Jadi bahkan karena selebrasi Miles Lewis Skelly ini sempat keluar pembicaraan bahwa nanti akan dikeluarkan aturan bahwa selebrasi yang provokatif gitu ya, seperti ini nanti musim depan bisa dikenakan hukuman kartu kuning gitu ya. Jadi ya
ini Miles Lewis Kelly ini memang ya punya mentalitas, kalau menurut saya apa ya? Kalau dibilang sombong, arogan, mungkin lebih tepatnya adalah percaya diri yang sangat luar biasa gitu ya. Sehingga bisa dibilang sombong, tapi sombongnya ini bisa di backup dengan skill dia gitu ya. Jadi ya inilah kenapa Miles Lewis Kelly di 2-3 minggu terakhir ini, terutama juga sejak dipanggil oleh timnas gitu ya, ini banyak yang mengkritisi tentang bagaimana sombongnya dia, bagaimana arogannya dia ya. Dan ya menurut saya anak umur 18 yang main di tim selevel Arsenal jadi jadi pemain utama, jadi pemain starter yang berkali-kali, dan dipanggil ke timnas Inggris dalam usianya yang 18 tahun. Pantes buat dia untuk sombong, boleh buat dia untuk sombong, karena dia memang sebagus itu gitu ya. Ya, dan tadi ya yang saya bilang, dipanggil timnas Inggris dan langsung cetak gol di debut pertamanya. Ya, di debut ya pertama ya, di pertandingan debutnya di timnas senior gitu. Jadi apakah dia patut sombong? Kalau menurut saya sekali lagi bukan sombong, percaya diri. Arogan, ya adalah arogannya di situ. Dan menurut saya itu nggak apa-apa ya untuk pemain selevel ini untuk melakukan sedikit arogansi. Menurut saya nggak masalah gitu. Kenapa menurut saya nggak masalah? Justru inilah pemain-pemain bagus. Kita lihat bagaimana Messi, bagaimana Ronaldo. Kita lihat Haaland sendiri ya di IPL. Semua pemain-pemain papan atas itu punya arogansi yang memang bisa didukung dengan skill mereka gitu. Jadi Miles Lewis Kelly ini menurut saya pantas, berhak dia untuk sombong, berhak dia untuk arogan, karena skill dia memang sudah ada di level itu gitu ya. Nah, kita lihat ini juga ya statistiknya, semua mendukung, sangat matang, sangat percaya diri, nggak kalah dengan pemain-pemain lain yang lebih dewasa yang ada di lapangan saat itu. Kita lihat bagaimana dalam pertandingan Inggris kemarin, dia berani untuk maju, berani untuk melakukan duel-duel ya. Bukan hanya pertandingan kemarin, pertandingan Arsenal juga kita lihat bagaimana percaya dirinya Miles Lewis Kelly menghadapi pemain-pemain yang usianya jauh lebih matang dari dia, beradu, berduel, dan bagaimana dia memenangkan duel-duel tersebut. Oke, memang ada beberapa pertandingan yang menurut saya sempat dia ya dimarahin oleh Arteta, ditarik kan karena kartu kuning yang terlalu cepat di babak pertama. Aduh, pertandingan mana sih itu ya, dimarahin dia sama Arteta, ditarik karena kartu kuning masih di menit-menit awal gitu kan. Jadi babak kedua langsung kayaknya nggak nyampe babak kedua dia kemarin langsung ditarik gitu ya. Jadi ya memang masih ada darah mudanya, tapi dia ini punya kepercayaan diri, punya kematangan dalam bermain, di mana dia tidak takut untuk bermain melawan orang-orang yang lebih berpengalaman, orang-orang yang lebih berumur, orang-orang yang lebih dewasa, yang dari klub-klub besar juga gitu ya. Nah, ini yang menurut saya satu arogansi yang di backup dengan skill. Dan di sini saya mau ngomong yang agak kontroversial mungkin ya. Bagaimana kalau musim depan kita pindah posisinya Miles Lewis Kelly? Kalau kita lihat bagaimana di pertandingan Inggris kemarin, sebenarnya bukan hanya di pertandingan Inggris ya, di pertandingan Arsenal akhir-akhir ini, dia ini sangat nyaman di sisi kiri ya, dari back kiri maju ke depan. Menurut saya pribadi, posisi dia sebelum kita ngomong posisi dia yang bisa dia mainkan, kita harus ngomong dulu bahwa di akademi dia bermain itu sebagai posisi defensive midfield ya. Jadi yang ada di tengah, posisinya Thomas Partey saat ini. Jadi kalau kita ngomong di akademi, posisi dia adalah
central defensive midfield sewaktu di akademi. Sewaktu dia naik ke tim senior Arsenal, oleh Arteta dimasukkan sebagai wingback, di mana dia bermain sebagai inverted wingback gitu ya, yang harus ya agak stop di midfield gitu kan, untuk lalu bertukar-tukar posisi dengan ya biasanya sih di situ saat ini Declan Rice ya di depannya, lalu di depannya lagi antara Trossard atau Martinelli, tukar-tukar posisi di situ, dan dia sangat nyaman di sisi sebelah kiri. Tapi kalau kita lihat dia juga sangat nyaman untuk bermain di tengah gitu ya. Jadi dari saya untuk kedepannya ada 4 posisi lain yang menurut saya bisa menjadi apa ya, menjadi potensi untuk dia isi gitu ya. Dan yang kemarin saya sempat bilang bahwa ini mungkin akan merubah strategi, yang kemarin saya bilang di mana di sepekan Arsenal ya, di segmen sepekan Arsenal, bahwa perkembangan Miles Lewis Skelly dan Ethan Nwaneri ini menjadi satu pertimbangan bagi strategi transfer Arsenal, bahwa mungkin akan merubah strategi transfer Arsenal ya. Dan ini yang saya bilang bahwa dia bisa bermain di potensinya menurut saya, melihat permainan dia di Inggris kemarin dan juga pertandingan-pertandingan sebelumnya, menurut saya dia bisa ya kita balikin ke defensive midfield ya, mengingat kita nanti Thomas Partey dan Jorginho ya akan hilang, tapi kita juga akan mendatangkan Zubimendi di sana. Bisa juga untuk di midfield kiri ya. Midfield kiri ini ya tinggal kita saat ini ada Declan Rice, bisa juga Havertz ditaruh di sana. Bentar ini. Lalu siapa lagi ya? Merino juga sebenarnya posisinya di sana gitu kan, tapi ini lagi darurat ditaruh sebagai striker. Ya, jadi ini posisi yang bisa diambil oleh Miles Lewis Skelly untuk kita lebih majuin dia ya. Karena kalau dengan dia lebih maju, menurut saya lebih bisa agresif menyerang gitu Miles Lewis Skelly gitu. Tapi nanti fans akan bilang, ya beli back kiri lagi gitu. Ya kan Miles Lewis Skelly mungkin akan dipindah gitu kan. Nah, ini ya, tapi ini kita masih secara hipotetis aja ya. Jadi masih berangan-angannya gitu ya. Lalu bisa juga kita masukkan dia ke winger kiri kita ya, dimana ada kemungkinan salah satu dari Trossard atau Martinelli ini akan dijual gitu kan. Ini ada kemungkinan wing kiri kita akan dijual salah satu atau akan dilepas salah satu. Lalu mungkin yang agak lebih kontroversial menurut saya, pendapat saya ya, ini bagaimana kalau kita jadikan dia nomor 9, jadi striker, nomor punggung dia 49, bagaimana kalau kita coret 4-nya, jadikan dia nomor 9. Tunggu ya, jangan marah-marah dulu. Pasti di sini banyak ya nggak beli striker lagi kan, tuh kan dibilangin Arsenal nggak beli striker lagi. Ya ini sekali lagi ini cuman secara hipotetis aja ya, jadi hanya angan-angan, hanya kira-kira gitu. Tapi ini pendapat saya, Miles Lewis Skelly ini punya aura, punya apa ya? Ya saya bilang aura ya, yang saya rasa ini aura yang dimiliki oleh Ronaldo, dimiliki oleh Messi, dimiliki oleh Henry. Ya, aura yang menurut saya kalau orang yang nggak tahu itu bisa bilang bahwa ini arogan, ini sombong gitu ya. Tapi menurut saya ini adalah aura kehebatan gitu ya. Yang menurut saya aura ini biasanya dimiliki oleh memang penyerang-penyerang terhebat dunia. Jadi dengan kemampuan dia kayak kemarin mencetak gol, teman-teman lihat highlightsnya ketika dia mencetak gol di timnas Inggris kemarin, golnya keren banget ya. Jadi ya ini mungkin buat teman-teman ya tuh kan nggak beli striker, ya mungkin lah kalau Miles Lewis Skelly lalu ditaruh di central forward dan dia berhasil.
dan yang kita mungkin nggak tahu di belakang layar gitu ya, dicoba-coba oleh Arteta lalu sukses, lalu akhirnya kita nggak beli striker, bisa jadi gitu kan. Tapi menurut saya ini adalah satu kemungkinan yang buat saya pribadi, ini pemain punya aura untuk main di central forward, dan menurut saya dia punya bakat, dia punya mentalitas, sekali lagi dia punya aura untuk jadi striker gitu. Ya, ini sekali lagi, ini hanya opini pribadi saya gitu kan. Ini opini pribadi saya dan saya nggak punya data untuk mendukung ini. Tapi saya kan kemarin sempat bikin video kan, bagaimana kalau kita menjadikan back kiri kita sebagai striker lagi. Waktu kita kemarin krisis striker, sebelum Merino dijadiin striker kan saya ngomong Calafiori yang dijadiin striker. Bagaimana kalau Miles Lewis Kelly yang dijadiin striker? Karena ya tadi sekali lagi dia sangat nyaman, sangat dewasa, sangat skillnya sangat ada, dan auranya menurut saya sangat mendukung dia untuk jadi striker gitu kan. Tapi ya sekali lagi ini hanya opini pribadi saya, ya saya balikan ke teman-teman ya. Bagaimana menurut teman-teman tentang Miles Lewis Kelly ini? Kedepannya apakah biarin aja lah di back kiri, atau ada posisi lain yang menurut teman-teman lebih cocok bagi dia gitu kan? Terutama kalau buat saya pribadi posisi yang lebih menyerang gitu, karena ini anak ini agresif, anak ini ya apa ya, dalam sepak bola menyerang dia kayaknya lebih bisa dimanfaatkan untuk posisi yang lebih depan, bukan hanya sebagai back kiri gitu. Ya, itu opini saya ya, pendapat saya. Teman-teman mungkin punya pendapat tentang Miles Lewis Kelly ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi buat teman-teman yang sudah nonton di sini, sudah sampai selesai, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai, sudah sampai sini. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Itu aja dari saya. Terima kasih juga ya untuk para member kita. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.